Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi tentang persisten organik polutan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rusniadi Mulyawan, Muhammad Zidan Iqbal Baihaqi, Meisya, Diana Intan Permana, Adam Bahrak, Nafisah Ramayumna, Hilbram Nabil, dan Anissa Mutmainah. Baik, tujuan dari presentasi kami kali ini adalah memberikan pemahaman tentang POPs itu sendiri, dimulai dari klasifikasi, sifat fisik, tata nama, sumber pencemaran, transport dan feed, dampak lingkungan, teknik penanganan, hingga studi kasus nantinya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu POPs sendiri. Nah, POPs adalah senyawa organik yang sulit terurai, berbahaya, dan bertahan lama atau persisten di lingkungan. Nah, penggunaan POPs telah diatur oleh Konvensi Stockholm sendiri. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, next. Jadi untuk kategori POPs itu sendiri terbagi 3 kategori, di mana kategori ini berdasarkan dari Konvensi Stockholm, yaitu yang nomor 1 ada pestisida. Untuk pestisida ini terdiri dari diklorodipenyl trichloroethan atau DTT, terus yang kedua ada aldrin, terus nomor 3 endrin, lalu keempat endrin, terus kelima ada klorden, terus keenam ada heptaklor, lalu ketujuh ada mirex, terus kedelapan ada toxapen. Untuk semua zat ini masing-masing ditemukan pada abad ke-20, rata-rata pada tahun 1940-an sampai 1970-an, sekitar tahun segitu. Lalu untuk yang kedua, ada dari bahan kimia industri. Yang pertama ada poliklorinat bipenil atau PCB, terus nomor 2 hexachlorobenzen atau HCB. Untuk yang ketiga yaitu ada produk yang tidak sengaja dihasilkan. Yang pertama ada polychlorinate dibenzopioxide terus atau disingkat PCDD. Terus nomor 2 ada polychlorinate dibenzofurans atau PCDF. Lalu nomor 3 ada hexachlorobenzen atau HCB. Lalu nomor 4 ada polychlorinate bipenil atau PCB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat fisik POPs. Sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi tentang POPs itu apa. POPs itu adalah senyawa organik yang terkenal karena sifat fisik dan kimianya yang unik, membuatnya menjadi tantangan besar bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai senyawa dengan kepolaran rendah, POPs lebih suka menetap dalam lingkungan yang non-polar, seperti jaringan lemak, daripada bercampur dengan air. Hal ini menyebabkan mereka sering ditemukan terakumulasi dalam tubuh hewan, terutama di puncak rantai makanan. Kemudian ada kelarutan yang sangat rendah dalam air. POPs mampu bertahan di lingkungan perairan tanpa larut, melayang-layang dalam bentuk partikel atau terikat pada sedimen. Sifat ini membuat mereka stabil dan sulit untuk dibersihkan secara alami. Kombinasi antara volatilitas yang tinggi dan tekanan uap rendah memungkinkan
mereka menyebar jauh dari sumber asalnya melalui atmosfer. Kemudian salah satu alasan utama mengapa POPs begitu sulit diatasi adalah ketahanan terhadap degradasi. Struktur kimia mereka yang kokoh, seperti cincin aromatik terhalogenasi, membuat mereka tahan terhadap serangan mikroorganisme, paparan sinar matahari, dan reaksi kimia alami lainnya. Selain itu, nilai koefisien partisi oktanol air atau KOU yang tinggi memastikan mereka lebih memilih lemak dibandingkan air, sehingga terus menumpuk di jaringan makhluk hidup yang terpapar. Next. Selanjutnya, tata nama. Dalam dalam konvensi Stockholm terdapat 12 nama kimia yang termasuk dalam POPs, yaitu ada kelompok peptisida, arganoklorin yang meliputin aldrin, aldrin rumus kimianya C12 H8Cl6. Yang kedua itu endrin dengan rumus kimia C12H8Cl60. Yang ketiga itu dieldrin dengan rumus kimianya C12H8Cl60 juga. Dan yang keempat klorden dengan rumus kimia C1OH H6Cl8. Berikutnya toxapen dengan rumus kimianya C10 H10Cl8. Selanjutnya Mirex dengan rumus kimia C10Cl12 dan heptaklor dengan rumus kimia C10H5Cl7. Berikutnya HCB dengan rumus kimia C6Cl6. Selanjutnya itu ada DDT dengan rumus kimia C14H9Cl5. Ada PCBS dengan rumus kimia C12H10-X-ClX. Ada juga furan dengan rumus kimia C4H4O. Berikut dan yang terakhir itu ada dioksin dengan rumus kimia C4H4O2. Kemudian yang keempat itu ada sumber pencemaran, yang mana sumber pencemaran POPs juga berasal dari hampir semua tempat, baik dalam makanan, lahan, air, dan juga udara. Pada dasarnya, POPs terdiri dari dua sumber, yaitu sengaja diproduksi dan tidak sengaja diproduksi. Berikut merupakan beberapa contoh dari sumber pencemaran tersebut. Yang pertama ada pembakaran. Proses pembakaran ini berasal dari pembakaran domestik maupun industri yang menghasilkan emisi. Pembakaran terbuka di lokasi pembuangan sampah merupakan salah satu sumber utama pencemaran ini, yang mana kebakaran tak sengaja juga dapat menjadikan sumber emisi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida seperti organoklorin yang di dalamnya terdapat senyawa DDT, aldrin, dan dieldrin adalah contoh senyawa yang digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan hama. Penggunaan pestisida ini dapat mencemari tanah dan air serta masuk ke dalam rantai makanan. Dari penggunaan pestisida ini menghasilkan residu, yang mana residu tersebut tertinggal di tanah akibat penggunaan sebelumnya yang dapat mencemari air dan mencemari air dan juga tanah. Air limpasan dari lahan pertanian sering membawa senyawa ini ke badan air terdekat. Kemudian sumber pencemaran juga berasal dari limbah elektronik, yang mana limbah elektronik ini mengandung bahan kimia berbasis POPs yang dilepaskan ke lingkungan selama proses pengolahan atau pembakaran. Contohnya seperti PCB ditemukan di kapasitor dan peralatan elektronik yang tua. Lalu ada PBDE dalam plastik elektronik. Plastik yang digunakan mengandung PBDE, yang mana penguraian dan pembakaran plastik ini menghasilkan senyawa beracun. Kemudian berasal dari proses industri. Beberapa senyawa POPs dihasilkan dari produk sampingan berbagai proses industri, termasuk produksi plastik, cat, dan juga bahan kimia lainnya. Contohnya ada PCBS yang digunakan dalam industri listrik dan pendinginan, dan
PBDE yang digunakan sebagai bahan tahan api dalam tekstil, elektronik, dan juga furniture. Selanjutnya pada slide transport dan FED, saya akan menjelaskan tentang transport POPs dan FED. POPs adalah konsep yang berkaitan dengan distribusi dan perilaku polutan organik persisten di lingkungan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai keduanya dengan contoh ilustratif yang menggambarkan dinamika ini. Yang pertama itu ada transport POP, ada udara, ada air, sedimen dan tanah, dan ada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Next, untuk transport udara ini sebagai contoh sebuah pabrik kimia yang melepaskan senyawa volatil ke udara. Gas ini yang mengandung POP terangkat ke atmosfer dan terbawa oleh angin selama ribuan kilometer. Ini bukanlah perjalanan biasa. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengalami proses global distillation atau grasshopper effect, di mana mereka mengembun dan menetap di daerah yang lebih dingin, seperti wilayah kutub. Akibatnya, es di Arktik seringkali mengandung polutan yang berasal dari negara-negara industri ribuan kilometer jauhnya. Next. Untuk transportasi air, ketika POPs memasuki sungai melalui limbah industri, mereka tidak hanya mengendap di dasar sungai, sebagian larut dalam air dan mengalir bersama arus sungai menuju laut. Di sana, POPs dapat bergerak bersama arus laut dan bahkan menjangkau wilayah samudera yang jauh dari daratan. Sebagai contoh, partikel kecil berisi POPs yang tersuspensi dalam air tanah dapat migrasi perlahan mencemari sumur-sumur penduduk di daerah sekitar. Next. Kemudian ada transportasi sedimen dan tanah. Misalkan sebuah ladang yang terkontaminasi pestisida berbasis POP, ketika hujan turun, partikel tanah yang mengandung POP dapat terbawa oleh aliran permukaan ke sungai terdekat. Proses ini dikenal sebagai erosi tanah. Di sisi lain, POP yang terikat pada partikel sedimen di dasar sungai juga dapat berpindah ke lokasi lain ketika sedimen tersebut tersuspensi oleh arus deras atau aktivitas manusia. Next. Kemudian ada transportasi bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam ekosistem. POPs yang terdapat di air diserap oleh plankton kecil. Ketika ikan kecil memakan plankton tersebut, POPs mulai terakumulasi di tubuhnya. Selanjutnya, ikan besar yang memakan ikan kecil akan memiliki konsentrasi POPs yang lebih tinggi di jaringan tubuhnya. Proses ini yang disebut bioakumulasi dan biomagnifikasi berujung pada manusia yang memakan ikan tersebut, di mana konsentrasi POPs menjadi paling tinggi di tubuh manusia yang berada di puncak rantai makanan. Next. Kemudian ada slide POP yang terdiri dari degradasi kimia dan biologis, partisi dan adsorpsi, akumulasi di kutub, dan keseimbangan dinamis. Fat POPs ini menjelaskan nasib akhir dari polutan organik persisten di lingkungan, termasuk bagaimana mereka menetap, terurai, atau terakumulasi dalam berbagai kompartemen lingkungan. Faktor-faktor berikut yang mempengaruhi nasib POPs. Kemudian di poin itu ada degradasi kimia dan biologis. Misalkan sebuah waduk yang tercemar POPs, sinar matahari dapat memicu fotodegradasi, menguraikan sebagian senyawa menjadi bentuk yang lebih sederhana. Namun proses ini seringkali tidak cukup efisien untuk sepenuhnya menghilangkan polutan. Di sisi lain, bakteri tertentu mungkin mencoba memecah senyawa ini melalui biodegradasi, meskipun POPs dikenal sangat resisten terhadap proses biologis. Nah, yang kemudian ada partisi dan adsorpsi ini, ketika POPs masuk ke tanah, mereka seringkali terikat erat pada bahan organik seperti humus. Akibatnya, mereka menetap dalam jangka waktu lama di lapisan tanah, tidak terurai dan menjadi ancaman bagi laten ekosistem di sekitarnya. Misalnya ladang pertanian yang menggunakan pestisida berbasis POPs dapat tetap terkontaminasi selama bertahun-tahun atau setelah penggunaan dihentikan. Kemudian akumulasi di kutub, proses global distillation membawa POPs ke daerah-daerah dingin seperti Arktik dan Antartika. Di sana volatilitas POPs menurun drastis akibat suhu rendah, sehingga mereka terperangkap di es dan salju. Fenomena ini menjelaskan mengapa spesies beruang kutub dan anjing laut sering kali memiliki tingkat kontaminasi POP yang tinggi.
meskipun mereka hidup jauh dari sumber pencemaran utama. Kemudian di keseimbang dinamis di alam, POPs ini tidak diam di satu tempat. Mereka dapat berpindah-pindah bolak-balik antar media seperti dari air ke udara atau sebaliknya, bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan, dan pH. Sebagai contoh, pada hari-hari panas, senyawa POPs yang sebelumnya terlarut dalam air dapat menguap ke atmosfer. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan. POPs ini dapat menyebar melalui rantai makanan, udara, maupun air. Nah, senyawa ini bersifat toksik sehingga berdampak pada lingkungan seperti pencemaran kualitas air dan udara, perubahan iklim, pemanasan global, perubahan ekosistem, dan perubahan pola penggunaan lahan. Nah, selain itu, POPs juga berdampak buruk pada kesehatan manusia, termasuk resiko kanker, obesitas, gangguan reproduksi dan neurologis, diabetes, serta penyakit lainnya. Seiring dengan meningkatnya populasi, aktivitas industri, dan pertanian secara global, keberadaan POPs di lingkungan ini juga terus meningkat. Kondisi ini menjadi masalah yang serius karena senyawa tersebut terus dikonsumsi oleh masyarakat secara tidak langsung. Baik, untuk teknik penanganan pencemar POPs itu sendiri, seperti yang kita tahu, POPs adalah senyawa organik toksik yang persisten di lingkungan, maka diperlukan strategi untuk menangani POPs itu sendiri. Yang pertama, di next. Yang pertama itu perlunya ada kebijakan internasional yang mengatur. Nah, pada konvensi Stockholm tahun 2021, negara-negara di dunia sepakat mengurangi atau mengeliminasi produksi, penggunaan, dan pelepasan POPs. Nah, yang kedua, kita perlu menyusun teknologi pengolahan. Nah, beberapa teknologi yang dapat mengolah POPs itu sendiri, yang pertama ada biosorpsi, lalu ada bioremediasi, filtrasi membran dan ozonisasi, dan elektrokimia. Nah, penanganan di limbah industri juga perlu diutamakan karena penggunaan biochar dari biomasa limbah pertanian atau industri sebagai absorben murah dan efektif untuk menghilangkan POPs dari air limbah, farmasi, dan industri lainnya. Nah, tantangan serta rekomendasi dari POPs itu sendiri, yang pertama adalah struktur kompleks dari POPs, yang kedua biaya tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari POPs. Selanjutnya yaitu studi kasus. Penggunaan pestisida organoklorin seperti DDT, aldrin, dieldrin, dan heptaklor menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan akibat sifat persisten dan biokumulasi senyawa ini. Penelitian mengidentifikasi 5 bakteri tanah, Achromobacter, Cateinococcus, Thiokelky, Heliothric, Oregonensis, Bacillus cereus, dan Bacillus subtilis yang mampu mendegradasi senyawa tersebut sebagai agen bioremediasi ramah lingkungan. Bioremediasi dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi residu pestisida di tanah, mendukung keberlangsungan ekosistem, dan melindungi kesehatan manusia. Pendekatan ini perlu didukung dengan pengurangan penggunaan pestisida persisten, pemantauan kualitas lingkungan, dan penerapan IPM. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan selama menyusun laporan. Sekian presentasi dari kami. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah sebagai sarjana teknik lingkungan, kita harus tahu sumber dan bagaimana cara menangani persisten organik polutan itu sendiri. Kami cukupkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.